Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Kita ketahui bahwa proses pengajaran anak usia dini memiliki keunikan tersendiri dibanding jenjang pendidikan yang lain. Konsep Children Center dalam pembelajaran anak usia dini tidak terlepas dari keunikan anak berdasar karakteristik perkembangannya, prinsip bermain yang diterapkan dalam pembelajaran, media, alat, dan bahan atau APE yang digunakan, lingkungan, dan tentu saja keterampilan pendidik dalam mengembangkan perencanaan pengajaran dan asesmen yang tepat. Menurut pengamatan Bapak Ibu dosen, apa hal paling menentukan yang perlu diperhatikan pendidik untuk mendesain pengajaran dan asesmen yang efektif bagi anak usia dini? Sudahkah para pendidik start with the end pada saat merencanakan pembelajaran? Adakah hasil asesmen telah dimaknai sebagai dasar untuk mendesain perencanaan pembelajaran bagi anak? Mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 ini akan membantu mahasiswa mengasah keterampilan mereka, mendesain dan mengimplementasikan perencanaan pengajaran dan asesmen yang sesuai dengan tahap perkembangan, keunikan individu, dan kesesuaian dengan konteks lingkungan di mana anak dibesarkan. Modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa berpikir kritis mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, mampu merancang dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan pembelajaran, mampu mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, serta mampu merencanakan tindak lanjut, hingga menyusun laporan perkembangan anak yang bermakna. Bapak Ibu dosen hebat, modul ini dirancang menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Alur merdeka ini akan memfasilitasi situasi pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada mahasiswa, dan menguatkan proses berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa. Bapak Ibu dosen hebat, pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah ini akan menerapkan prinsip belajar aktif berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa akan saling belajar melalui peer group dengan pendekatan inquiry, curah gagasan, dan diskusi terbimbing dalam aktivitas di kampus. Adapun praktik merancang pengajaran dan asesmen di Satuan PAUD Mitra PPL dilakukan dalam PPL 1, di mana mahasiswa akan berdiskusi kelompok dan menganalisis kasus yang dihadapi dengan melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak dan praktisi pendidikan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memiliki keterampilan menganalisis bentuk dan proses asesmen, pemberian umpan balik, dan penyusunan laporan perkembangan. Mahasiswa dilatih untuk membuat refleksi hasil implementasi teori yang dipraktikkan di Satuan PAUD. Para dosen diharapkan dapat membersamai mahasiswa untuk mendapatkan insight dari proses refleksi yang dilakukan, baik yang terkait dengan perasaan yang dialami, pengalaman yang paling membekas, dan menyimpulkan tindak lanjut dari praktik yang telah dilakukan. Untuk mengukur capaian pembelajaran, mahasiswa akan dinilai melalui bentuk penilaian produk, penilaian kinerja atau hasil praktik, penilaian partisipatif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bapak Ibu dosen hebat, pembelajaran dan asesmen pada anak usia dini yang tepat akan menghasilkan proses stimulasi yang efektif bagi anak sesuai tahap perkembangan dan keunikan masing-masing anak. Asesmen yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran akan menghasilkan tindak lanjut bagi perbaikan rencana pembelajaran berikutnya. Jadi, mari kita tingkatkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan pengajaran dan asesmen yang efektif. Karena gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan bagi peserta didik di masa depan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Bapak Ibu dosen hebat, mari
bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan Merdeka Belajar.